Apalagi lawan terberat Bayangkara nanti di AFC Men's Club Championship, Nagoya Wolf Dog mundur. Karena kan mereka menganggap kondisi di Iran itu lagi nggak ideal lah, lagi kurang aman. Apalagi kan Iran sama Israel kan lagi ini ya, lagi panas nih. Itu Iran lagi panas sama Israel, jadi takut. Halo Volley-mania, kita kembali dalam acara Bincang Volley at Sportase. Udah lama kita tidak syuting karena kesibukan masing-masing ya, dan tentu saja gue dan Eswara di sini sebagai host ditemani sama pandit yang sudah tidak asing lagi, yaitu Mas Bogi. Halo Mas Bogi. Ayo, apa kabar? Udah lama nih kita nggak syuting nih Mas. Seminggu lebih. Seminggu lebih, karena gue juga sempat liburan gitu kan. Terus ya akhirnya juga podcast ini agak sedikit tertunda penayangannya. Dan yang lagi anget ini Indonesia mau main di bukan Indonesia sih ya, Jakarta Bayangkara Presisi akan mewakili Indonesia di AFC Club Volleyball Championship. Dan tentu saja ini tentu akan ditunggu-tunggu sama Volley-mania semua ya, karena Jakarta Bayangkara Presisi nggak main-main nih untuk main di Iran nanti, karena mendatangkan dua pemain kelas dunia, gold medalis Olimpiade, gak tanggung-tanggung Mas, Ervin Gapet sama Jan Patri. Ini kalau menurut lu Mas, ini Bayangkara bener segitunya pengen juara Mas? Sebetulnya informasi yang pertama gue dengar tuh bukan Ervin Gapet Magic Perti ya. Iya. Bartosz Kurek sama satu lagi siapa gitu gue lupa. Itu duluan yang beredar kabar dari Iran. Iya. Dan terus tiba-tiba kemudian ganti informasi 2 hari lalu gue dapat Ervin Gapet sama Jack Perti kan. Berseliweran. Waktu itu gue nggak terlalu ngikutin banget karena juga ada kesibukan lain gitu. Nah akhirnya kemarin coba kontak orangnya Bayangkara Presisi. Dan dipastikan 2 orang ini main untuk Bayangkara Presisi di AFC Club. Udah pasti. Cuman sayangnya sumber ini tidak mau menjelaskan gimana cara mereka bisa mendapatkan jasa 2 pemain ini. Nah itu dia, apalagi yang gue heran adalah Jean Patri sebetulnya. Karena Jean Patri itu sebetulnya dia udah dapat klub buat kompetisi kan? Eropa, Galatasaray. Turki dia September main tuh, bukan September, Oktober. Tanggal untuk FLR gitu tanggal 6 mulainya. Itu kok bisa ya dilepas sama klubnya gitu loh. Padahal kan lagi masa persiapan gitu ya. Nah, informasi itu yang kita tidak dapat kan. Sumber gue ini ngomong bahwa nantilah setelah kompetisi selesai baru kita ngobrol kenapa bisa dapetin 2 jasa pemain ini. Kalau sedangkan Ervin Gapet kan saat ini tidak memiliki klub. Iya, Ervin Gapet lagi nggak memiliki klub. Terikat klub kan. Soalnya kan dia setelah kemarin membela Halkbank ternyata belum mendapatkan klub lagi gitu. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Makanya kan selain kita juga pengen tahu negosiasinya tuh kayak gimana, cara bisa dapetin 2 jasa pemain level dunia ini seperti apa, belum bisa dapat bocorannya. Pihak Bayangkara juga belum ngasih tahu. Ya kita juga tidak tahu berapa nilai transfernya. Betul. Pemain dunia loh. Ya, kemarin aja waktu Keita aja kita masih juga nggak tahu kan transfernya seberapa besar. Bukan ini Jean Patri sama bukan kaleng-kaleng. Itu bukan kaleng-kaleng, ini gold medalis loh Mas. Dan dia pemain inti di timnas Prancis. MVP lagi. MVP. Enggak, yang 2 di Tokyo ya. Karena yang waktu Olimpiade yang kemarin si Brizard. Ini setternya yang jadi MVP kan. Seingat gue Brizard deh waktu itu deh, Olimpiade. Ntar gue cek lagi deh. Nah, apa itu nggak salah. Gue agak lupa. Dia outside hitter terbaik juga kan terpilih. Iya, dia best outside hitter. Tapi kalau untuk MVP-nya seingat gue sih Antoine Brizard. Seingat gue, nanti gue cek lagi ya. Tapi kalau di VNL udah pasti Antoine Brizard tuh kemarin. Tapi intinya dengan dipadukan sama pemain-pemain lokal Bayangkara yang emang kelasnya udah sangat bagus, ditambah ada Dio juga nih. Ada Dio, terus dua lagi sama Mas, gue lupa. Nizar Alvin. Nizar Alvin, enggak, pemain luar Bayangkara yang didatengin.
Dio, Malizi, dengan Jordan Susanto. Oh, sama Jordan Susanto. Jadi ini menjadi kekuatan yang luar biasa ya. Apalagi lawan terberat Bayangkara nanti di AVC Men's Club Championship, Nagoya Wolf Dog mundur. Karena kan mereka menganggap kondisi di Iran itu lagi nggak ideal lah, lagi kurang aman. Apalagi kan Iran sama Israel kan lagi ini ya, lagi panas nih. Itu Iran lagi panas sama Israel, jadi takut saling kirim rudal gitu, makanya akhirnya Nagoya Wolf Dog memilih untuk mundur gitu. Makanya kan jadi hanya 2 grup kan, dari sebelumnya 3 grup masalah. Betul. Jadi ada 3 klub total yang mundur, sama juga yang harusnya satu grup sama Bayangkara itu Taichung. Sama satu lagi itu yang mundur itu, aduh gue lupa lagi. Si Baulin, ini. Siapa tadi? Bentar. Oh, Hebei Bauding Woli, betul. Cina, betul. Dan ini kalau kita lihat Mas, untuk grupnya sendiri, kan ada grup baru nih, gue nggak hafal saya grup barunya nih, bentar. Kita satu grup dengan sama tuan rumah nih, ada Syahdab, Yazid Kultural, Kuwait Sporting Club. Nah, Kuwait Sporting Club, terus ada Pavlodar Volleyball Club. Nah ini kalau gue lihat sih, untuk Syahdab, ini untungnya Muhammad Musafi mainnya di klub Iran yang satu lagi tuh. Si siapa namanya? Klub Iran yang satu lagi, Fulat Syrian Iranian. Jadi dia nggak main di Syahdab. Yang main di Syahdab tuh yang jago itu. Gufar itu ya, pemain timnas Iran itu ya? Iya, itu salah satunya. Tapi kalau kita lihat pemain asingnya tuh yang masuk daftar gue cuma satu nih dari Bulgaria, si Parapunov, dan ya kelasnya jelas di bawah Ngapet. Jadi ini kesempatan banget ya Mas ya, untuk Bayangkara bisa juara grup dan juara gitu. Lebih baik dari prestasi tahun lalu yang runner up kan? Iya betul. Nah kemarin gue juga ngobrol-ngobrol orang Bayangkara, kapan 2 pemain ini bakal gabung dengan Bayangkara. Kabarnya mereka akan bergabung di Iran, Teheran. Langsung ke Teheran, ketemu di sana, nanti dari sana bareng-bareng dengan pemain Bayangkara yang lain baru berangkat ke Yats. Jadi boleh dibilang sekarang tanggal 4 ya, besok sampai tanggal 5, paling 2 hari mereka ikut latihan. Bener. Itu loh. Cuma 2 hari aja. 2 hari, itu loh. Iya betul, tapi ya namanya juga Ervin Gapet, Zhang Patri ya kan. Dia emang nggak usah lama-lama sih kayaknya buat adaptasi ya. Yang satu punya pukulan tidak terduga lah dengan gaya apa segala, bola bisa jadi gitu. Bola apa aja bisa jadi. Yang satu ya Zhang Patri adalah salah satu opposite terbaik. Bahkan dulu kan sempet tuh waktu Stephen Boyer digeser sama dia kan, dia banyak yang ngeraguin dia tuh, banyak ngeraguin Zhang Patri. Ya, dia kelasnya nggak kayak Stephen Boyer, tapi ternyata dia jago ternyata, bikin Prancis juara Olimpiade lagi. Nah, jadi yang menarik adalah hari ini yang berseliweran adalah kan setter 3 nih. Iya. Alvin, Dio, Nizar. Sempat beredar kabarnya Nizar nggak dibawa. Kemarin gue itu juga sempat nanyakan, Pak nggak salah setter 3. Kan umumnya 2 kan? Iya. Alasannya apa Pak setter 3? Ya ini bagian dari strategi, ya kan. Nah tadi pagi gue dapat dari Volley-Mania segala macam, katanya Nizar nggak dibawa, terus tapi tiba-tiba Nizar akhirnya jadi pas konferensi Nizar yang ngomong kan segala macam. Dan Aib Rizal juga mengonfirmasi lewat Instagram Bayangkara, Nizar dibawa. Gitu. Cuman kan kita nggak tahu siapa yang bakal dimainkan sebagai setter itu utama. Dia. Gitu loh. Itu untuk mengecoh lawan juga. Jadi intelijennya lawan akan buyar gitu loh. Ini siapa nih sebenarnya kan, bingung juga deh kan. Ya, kita lihat juga kan penampilan Alvin di kejuaraan kemarin kan, Civilik. Oh, di Civilik bagus dia. Bagus dia. Gitu. Tapi Dio masalahnya satu Mas. Dio waktu di Civilik, gue ngobrol sama Lodri. Dia punya masalah sebetulnya. Ada cedera lah yang bikin dia nggak maksimal. Nah ini yang gue takutkan adalah kalau Dio masih cedera, apakah perekrutan Dio ini efektif gitu? Gue rasa sih Toiran selaku pelatih juga punya perhitungan gitu loh.
dia juga pasti punya perhitungan, nggak sembarang hanya merekrut minta jasa Dio, baik Malizi ataupun Jordan ya, pasti kan dia ada perhitungan juga gitu loh. Dan Dio pun juga memastikan dia juga nggak akan memasukkan diri kalau memang cedera itu parah gitu loh. Karena setidaknya itu akan berbahaya juga bagi dia, karena kan setelah ini dia juga harus bersiap untuk Livoli kan lah Fani. Iya betul. Gitu loh. Ya kita doakan aja kondisi Dio juga fit segala macam, pemain nggak ada yang bermasalah sehingga bisa bawa Bayangkara berprestasi. Iya gitu betul. loh. Dan ini intinya dengan 3 setter ini tiga-tiganya bagus. Ini jadi bikin Toiran enak. Apalagi kalau nggak salah Toiran juga akan dibantu sama pelatihnya Rana Verona tuh, Dario Simoni tuh. Jadi Dario Simoni sepertinya akan menjabat ya semacam direktur teknik. Dia yang mensupervisi lah. Dia nggak ada di bench tapi dia mensupervisi dari belakang gitu loh. Memberi masukan ya. Memberi masukan. Gitu jadinya. Dan kalau kita lihat dulu kan sempet Bayangkara tuh rencana Keita yang dimainin ya untuk AVC klub ya. Tapi pada akhirnya mungkin karena dapat pemain yang bisa dapat pemain yang lebih jago, jadi akhirnya Keita nggak. Nah itu rasa itu yang kita belum tahu. Kemarin saya coba korek-korek, akhirnya bilang nanti aja ya setelah kompetisi kelar baru kita kasih tahu kenapa kita bisa dapat ngapet, bisa ngapet PPRT gitu loh. Itu dia Ervin Gapet, kalau di volley box dia top 100 tuh, dia nggak main-main. Nggak main-main, bukan main kaleng-kaleng lah ceritanya. Ya, terus sisanya ya pemain-pemain Bayangkara di ini ya, pemain Ya, Bayangkara yang Liga kemarin. di Pro Liga kemarin ya. Kemarin. Jadi pemain yang direkrut siapa aja? Dio, Malizi sama Jordan. Hernanda Zulfi dipanggil kan? Hernanda tetap dipanggil. Dipanggil kan? Tetap. Terus ada si Gumilar juga. Gumilar tetap ada, Yuda tetap ada. Itu middle blockernya juga komplit. Komplit ibaratnya. Iya, ditambah Malizi lah ya kan. 15 pemain yang dibawa. Iya, 15 pemain ya. Ya setidaknya walaupun nanti di bangku cadangan 12-14 ya biasanya ya. Normalnya kan 14 kan. AVC Championship sih biasanya 14 kan. Yang pakai sistem 12 pemain itu kan kalau multi event. Ya. Ini bukan multi event. SEA Games lah. SEA Games. Enggak, SEA Games tuh 14 Mas. Justru Asian Games sama Olimpiade yang 12. Iya. 12 sama 1 pemain ini, kalau Olimpiade sama Asian Games tuh 12 plus 1 pemain cadangan lah maksudnya, pemain cadangan. Jadi kalau ada yang cedera dia masuk gitu. Kalau di sini kayaknya 14 dan Bayangkara gue nggak tahu deh, ini bawa 15 didaftarkan apa gimana, gue sampai sekarang belum tahu nih karena pihak Bayangkara sendiri masih agak tertutup soal ini ya. Iya kan, kalau boleh dibilang ya. Boleh dibilang aja kan pemusatan latihannya nggak di sini kan. Iya. Jadi kita juga agak susah untuk mencari informasi. Tapi lebih baik bawa 15 pemain kan untuk antisipasi cedera atau segala macam itu jauh lebih enak gitu loh. Betul. Gak usah tiba-tiba ngeberangkatin dari Jakarta tapi udah ada di sana. Nah iya. Dengan event yang hanya berlangsung berapa hari, dari tanggal 8 ya? Dari tanggal 8 sampai 17 nggak salah ya? 17 ya? Nggak salah ya? Kalau nggak salah 17 ya, jadi sekitar 9 hari. Dan kita cukup beruntung sebetulnya karena salah satu lawan terberat Nagoya Wolf Dog itu mundur karena boleh dibilang kalau ada Nagoya Wolf Dog itu untuk meraih gelar juara ya bisa dibilang bukan nggak berat juga kalau ada Ervin Gapet sama Jean Patre, cuman harus lebih usahanya harus lebih keras lah gitu. Dan juga kalau kita lihat di susunan grup kita dapat sama siapa aja nih, Syahdat, terus Kuwait Sporting Club. Nah ini gue belum lihat nih materi pemainnya Kuwait Sporting Club nih. Kita lihat di sini Kuwait Sporting Club, wah ternyata mereka belum rilis skuadnya. Tapi kalau gue lihat yang ada sementara ini ya, Kuwait Sporting Club, ini ada Saber Kazemi, opposite keduanya timnas Iran. Ini nih yang agak perlu diwaspadai nih, Saber Kazemi. Jadi ada Amin Ismail Nezat tuh opposite intinya. Nah ini ada Saber Kazemi nih cadangan nih Mas. Ya, setidaknya kan ada dengan adanya Ngape dengan JMPT kan menambah kepercayaan diri anak-anak Bayangkara ya. Ya kita lihat kemarin aja kan ketika kita masuk
perubahannya berbeda sekali kan ketika kita belum ada kan di Proliga, ketika kita masuk. Terus ketika di final mereka bermain dengan penuh percaya diri, minim kesalahan. Nah, dengan 2 bintang Olimpiade bergabung, ya saya harap ini akan menambah kepercayaan diri dari anak-anak Bayangkara dan banyak ilmu yang bisa didapat dari mereka ini juga gitu. Nah iya juga, dan juga untuk satu lagi kita satu grup sama Pavlodar. Kazakhstan. Pavlodar ini yang boleh dibilang pemain asing terkenalnya cuman Boris Kempa paling nih. Boris Kempa. Terus siapa lagi nih? Ntar dulu nih, Pavlodar. Dan ini juga belum tentu semuanya dibawa karena di list mereka ada 4 pemain asing. Ini masih nyampur sama liga nih. Iya. Masih nyampur sama liga nih. Jadi kita belum Siapa tahu. yang akan dibawa kan? Iya, tapi Boris Kempa kayaknya iya deh. Tapi intinya adalah tetap aja pemain asing yang dimiliki Pavlodar juga kelasnya nggak seperti Erwin Gapet sama Jack Birthday. Nah itu dia. Jadi prediksi lu gimana Mas? Juara gak Bayangkara? Kalau gue lihat sih nggak usah muluk-muluk dulu ya. Iya. Yang penting lolos grup dulu. Gitu loh. Nanti kan setelah itu lah babak gugur kan. Secara peluang sih menurut gue ada ya. Iya. Apalagi berbekal sebagai finalis tahun lalu ya. Secara mental bertanding ada gitu loh. Walaupun ada pemain baru seperti Gumilar kan baru tahun ini kan bermain untuk Bayangkara kan. Tapi kan setidaknya ada Yuda tahun kemarin masih bermain gitu. Iya. Ya menurut gua terbuka lebar lah untuk juara. Dan yang jelas kalau juara itu akan gengsinya akan sangat luar biasa. Sebab kita akan main di FIVB Club World Championship bareng juara Eropa, juara Amerika Latin. Itu tuh intinya 2 itu sih. Juara Eropanya kan kemarin itu si Perugia apa ya? Enggak, dari Polandia. Gue lupa sih. Si EV Champions League tuh kemarin juara siapa sih? Si EV Champions League. Ntar, gue lihat dulu. Champions League kemarin juaranya Perugia bukan ya? Kalau Perugia mah keren banget. Nih, ntar dulu nih. Champions League. Kalau nggak salah sih kemarin juaranya Perugia. Oh, Itas Trentino, sorry. Bukan. Sorry. Bukan Itas Trentino. Iya betul, Itas Trentino. Berarti akan ketemu sama Micheleto, sama Daniele Lavia. Dan biasanya kalau Eropa kan jatahnya 2 tuh Mas. Juara sama runner up. Akan ketemu sama Wegiel. Nah ini nih, jadi Wegiel ini juga pemain-pemainnya juga gokil gitu loh. Jadi intinya adalah kalau bisa tampil di klub World Championship, ini suatu kebanggaan nih. Akan ketemu pemain-pemain kelas dunia di sana. Ya tidak hanya kembangan buat Bayangkara Presisi ya, tapi juga bola voli Indonesia gitu loh. Nih, South American Club Championship kemarin juaranya itu tuh Sada Cruzeiro. Berarti akan ketemu Wales. Bakal ketemu Wales. Bakal ketemu Rodriguinho deh. Wah, keren banget deh. Uriarte masih ada. Dan intinya ya gokil lah ini kalau misalnya bisa sampai main tembus di FIVB Club World Championship nih Mas. Dan sangat luar biasa. Dan juga intinya adalah bagaimana kita melihat kesiapan Bayangkara. Mungkin waktunya agak sempit ya karena ada Sea Filik. Tapi justru menurut gua dengan ada Sea Filik udah panas nih para pemain berarti ya otomatis. Beberapa pemain udah panas. Dan kondisinya pun juga terjaga kan. Iya. Walaupun mereka agak telat bergabung dengan tim Bayangkara, menurut saya sih itu nggak masalah ya, karena kan sama Proliga mereka juga udah latihan bareng kan, berbulan-bulan gitu loh. Jadi hanya tinggal ya menyesuaikan diri lagi, mengembalikan kondisi seperti semula gitu loh. Oke, udah berapa menit Bapak kameramen? 18 menit. Ya, cukup. Udah cukup lah ya, udah 18 menit mah. Jadi kita sebetulnya mau sekalian ngomongin evaluasi Sea Filik, tapi mending kita simpen di episode berikutnya ya Mas ya. Tapi kita tanya dulu produser. Aduh, produser tidur ya. Ya udah. Kalau gitu untuk episode kali ini gua tutup dulu. Nanti selanjutnya kita akan
kalau nggak bahas evaluasi Sea Filik, kita bahas PON. Karena PON kan ya kita tahu ya Mas ya. Ini biar banyak pemain bintangnya juga pasti. PON dan hasil ini EVC. Dan hasil EVC, betul. Iya, betul. Jadi kalau bisa dua-duanya nanti kita akan bahas tuh. Apalagi EVC ini yang jadi pertanyaan adalah apakah ini adalah pertanda kalau Indonesia emasnya bakal lepas tahun depan ke Thailand. Nah, itu. Pokoknya nantikan perbincangan kita soal evaluasi EVC, Sea Filik di episode berikutnya. Sampai jumpa, Volley Mania.